Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar kalian semuanya siang ini? Alhamdulillah, semoga kebaikan, keadaan fisik kalian yang sehat walafiat senantiasa melekat dalam diri kalian. Dan hari ini kita siap untuk belajar insyaallah. Baik anakku sekalian, hari ini yang hadir berapa orang? Ada yang tidak hadir? Banyak, oke lumayan. Baik, siapa kira-kira yang belum hadir hari ini? Oke, Arya ada? Hadir. Hafiz ada? Hadir. Baik. Rafa? Hadir ya. Baik, alhamdulillah. Masih ada beberapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini. Semoga ketika ada yang sakit kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan, dan jika ada yang tidak hadir karena urusan yang tidak bisa ditinggalkan, kita doakan semoga Allah mudahkan. Baik anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran siang hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Ibu akan menjelaskan makna isi kandungan surat Al-Isra ayat ke-32 dan Quran surat An-Nur ayat ke-2 tentang perilaku pergaulan bebas dan larangan berzina. Yang kedua, Ibu akan menampilkan contoh perilaku berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat ke-2 dan surat 32 dan Quran surat An-Nur ayat ke-2 sebagai dasar menerapkan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, nanti kita akan mempelajari contoh-contoh perilaku yang mendukung kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat ke-32 dan surat An-Nur ayat ke-2 sebagai dasar dalam menerapkan larangan pergaulan bebas dan larangan berzina. Apa sih pergaulan bebas itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, Erika? Oke, pergaulan yang keluar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ada yang ingin menambahkan? Pergaulan bebas itu adalah aktivitas ya yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan aturan agama ataupun norma-norma dalam masyarakat. Selanjutnya, zina. Apa itu zina? Nah, Rafa. Zina adalah melakukan hal hubungan intim seperti suami istri tapi belum menikah. Bagus ya. Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri tapi dia belum nikah. Nah, itulah yang disebut dengan zina. Baik, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Siap. Baik anakku sekalian, untuk mengawali kegiatan ini Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti di kelompok itu Ibu akan sajikan untuk kalian satu artikel yang harus kalian baca. Kemudian nanti kalian identifikasi masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Gunanya untuk apa artikel tersebut? Yaitu untuk memahamkan kalian bahwa materi yang akan kita bahas tentang pergaulan bebas dan larangan berzina ini terjadi banyak sekali marak di masyarakat kita. Dan nanti setelah kalian membahas bersama kelompoknya, kita akan kaitkan bagaimana agama kita mengatur terkait dengan larangan berzina dan pergaulan bebas. Baik, langsung saja kita semua akan mulai pembagian kelompoknya. Silakan untuk mengatur kelompoknya dan duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, lalu ini kelompok 3, dan ini terakhir sebelah kanan Ibu kelompok 4. Silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian judul artikel yang ada di kelompok kalian apa, silakan ditulis. Lalu judul masalahnya nanti disamakan dengan judul artikelnya saja. Kemudian tugas kalian berikutnya adalah identifikasi masalah. Di artikel itu membahas apa sih kira-kira? Kemudian
yang kedua, di kotak kedua, kalian menyebutkan dalam artikel tersebut penyebab masalahnya apa. Kemudian yang ketiga, solusi yang ditawarkan dalam artikel tersebut atau solusi yang kalian kira-kira dapat tuliskan bisa dicantumkan di kolom ketiga. Paham sampai sini? Paham. Baik, silakan mulai dikerjakan. Sudah cukup waktunya untuk mengerjakan masing-masing kelompok? Baik, semuanya perhatikan. Setelah kalian mengerjakan, Ibu minta ada yang memulai untuk mempresentasikan. Ibu persilakan kepada kelompok 2. Boleh langsung berdiri di tempatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 memiliki judul artikel pergaulan bebas di kalangan remaja masa kini serta judul masalah pergaulan bebas di kalangan remaja masa kini. Memiliki identifikasi masalah yaitu maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja masa kini. Penyebab masalahnya adalah masuk dan bercampurnya budaya asing yang memiliki dan membawa pengaruh buruk bagi para remaja, kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua, dan kelompok pertemanan yang kurang baik. Solusi dari masalah ini adalah kita harus memperhatikan setiap circle pertemanan, saling bertukar cerita tentang hal yang dialami, dan menjadi seseorang yang produktif akan hal positif. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok kedua. Anakku sekalian, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan identifikasi masalah dalam artikel tersebut. Nah, sekarang tadi seperti yang Ibu sampaikan di awal, materi tentang pergaulan bebas dari segi pengertiannya kalian paham, kemudian larangan zina itu pengertian zinanya sudah paham. Sekarang kita kaitkan dengan agama kita. Bagaimana agama kita itu mengatur hal yang berhubungan dengan pergaulan dan larangan berzina tersebut. Nah, pembahasan kita kali ini adalah Quran surah Al-Isra, ya, surat Al-Isra ayat ke-32. Nah, lafaz ini sering kalian dengar? Wala taqrabuz zina? Sering. Artinya apa tuh? Dan janganlah kamu mendekati zina. Bagus. Baik, yang akan kita bahas anakku sekalian, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan larangan berzina ada di surat Al-Isra ayat ke-32, dan nanti penjelasannya, bahayanya atau hukuman yang akan diberikan terkait dengan perbuatan zina itu disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-2. Baik, kita akan mulai pembahasan yang pertama yaitu surat Al-Isra. Perhatikan di sini. Kita baca bersama. Ibu bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kalian tirukan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baik, yuk kita baca bersama ayatnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baik, ayatnya bahas tentang apa di sini? Perhatikan. Wala taqrabuz zina. Wa artinya dan, la tidak atau jangan. Bagus. Taqrabu artinya mendekati. Wala taqrabu, dan janganlah kamu semuanya itu mendekati az-zina, yaitu perbuatan zina. Innahu, sesungguhnya siapa?
zina itu kana adalah fahisyatan. Fahisyah artinya perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Baik, sampai sini masih ingat istilah fahisyah, yaitu perbuatan keji, yaitu perbuatan yang ketika kita melakukan akibat buruknya bagi diri sendiri dan orang lain. Bagus. Baik, selanjutnya kita bahas ayat yang kedua, yaitu surat An-Nur yang nanti menyebutkan tentang hukuman. Hukuman bagi orang yang berzina itu apa? Nah, kita lihat di pembahasan berikutnya. Nah, di ayat ini anakku sekalian disebutkan tentang hukumannya. Perhatikan di sini. Az-zaniyatu, yaitu pezina perempuan. Az-zaniyatu itu artinya pezina perempuan. Wazani, yaitu pezina laki-laki. Fajlidu di sini diterjemahkan dera. Didera itu artinya dicambuk. Ya, dicambuk kulla wahidim minhuma. Setiap seseorang dari mereka, baik yang laki-laki maupun perempuan, mi'ata jaldah. Jadi 100 kali deraan, 100 kali cambukan. Bayangkan, berarti sesuatu yang mengerikan, cambukan ya, tidak pukulan tapi dicambuk. Lebih dahsyat lagi, 100 kali cambukan. Kemudian wala ta'khuzkum bihima, dan janganlah kamu ya ketika menghukum mereka enggak tega. Ra'fatum fi dinillah. Kalau hendak menegakkan hukum Allah tidak boleh pakai perasaan. Tidak boleh merasakan kasih sayang, wah kasihan, jangan dihukum. Nah, itu tidak boleh. Kemudian in kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika menetapkan hukuman bagi pelaku zina, tidak boleh ada rasa kasih sayang. Jadi nggak boleh kasih sayang, nggak boleh kasihan gitu ya, muncul rasa kasihan, iba dan seterusnya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya wal yashhad azabahuma, dan persaksikanlah azab keduanya, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan itu ketika didera ta'ifatum minal mu'minin, ya, sekelompok orang yang beriman. Jadi proses menderanya atau mencambuknya itu dipersaksikan oleh orang yang beriman, sekelompok orang yang beriman. Baik, sampai sini paham? Paham. Baik anakku sekalian, demikian pembahasan kita hari ini. Adakah yang ingin bertanya setelah Ibu jelaskan? Cukup jelas pembahasan hari ini? Oke, tadi bahasanya tentang apa? Pergaulan bebas. Yang dibahas adalah surat Al-Isra ayat ke 32, yaitu tentang larangan berzina. Karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Bagus. Kemudian dalam surat An-Nur ayat kedua tadi, hukuman orang yang berzina. Zina tadi dibagi berapa? Dua, yaitu muhson dan gairu muhson. Yang muhson itu artinya apa? Untuk orang yang menikah. Kalau yang gairu muhson, yang sebelum menikah. Fahim, yang sudah menikah tadi kalau dia berzina hukumannya apa? Dirajam. Oke. Hanan? Yang belum menikah hukumannya tadi diapain? Dicambuk berapa kali? 100 kali cambukan. Baik anakku sekalian, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini menjadikan kita bertambah wawasan keilmuan kita. Dan yang pasti karena kita sedang mempelajari agama kita, maka yang paling penting adalah ilmu yang kita dapatkan ini menjadi benteng buat kita semuanya untuk menerapkan akhlak Islami. Baik, demikian materi yang kita bahas hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk selalu menjaga akhlak kita, selalu menjaga perilaku kita dari hal-hal yang tidak diharapkan, agar kita menjadi generasi muslim yang berkualitas. Kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.